Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nujumiz zulam. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini, khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menumbuh suburkan sesubur-suburnya keimanan di hati kita, yaitu suburnya iman itu dengan ilmu. Dengan kata lain, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dengan terus-menerus tiada henti mencari ilmu. Karena ternyata ilmu itu adalah intan yang paling mahal, mutiara yang berharga, kata Imam Ghazali. Di jagat semesta ini, intan yang paling mahal itu dua. Satu ilmu, kedua amal. Tapi ranking pertama itu ilmu. Karena biar bagaimanapun ilmu jadi landasan untuk amal. Dan amal tanpa landasan ilmu mardudatun, tertolak dia. Karena itu usahakan seluruh waktu, bahkan harta kita investasikan demi ilmu. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menceritakan bahwa nanti di hari kiamat, di akhirat, ada orang yang paling menyesal, sangat menyesal. Asyaddu hasrotan yaumal qiyamah, kata Nabi, ada orang yang paling menyesal itu nanti di hari kiamat itu. Siapa dia? Rajulun yumkinuhu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Orang yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, pengajian ada di depan matanya, pengajian dekat rumahnya, kesempatan itu besar bagi dia untuk mendapatkan ilmu, tetapi dia tidak melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu itu. Dia tidak gerakkan hatinya untuk tolab ilmu. Itu asyaddu hasratan, paling menyesal kelak di hari kiamat. Nah, kita jangan sampai termasuk golongan yang paling menyesal. Karena itu dianjurkan untuk sampai liang lahat menghimpit kita, jangan sampai berhenti amalan yang bernama tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ada yang menarik di surat Toha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilman. Waqul, katakan Muhammad, ucapkan Muhammad, berdoalah engkau Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan
tambahkan ilmu kepadaku. Di mana menariknya? Menariknya Allah kenapa tidak menyuruh Nabi untuk berdoa, Robbi zidni malan, ya Allah tambahkan harta, Robbi zidni jahan, tambahkan pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi Allah malah nyuruh nabinya, Robbi zidni ilman, tambahkan ilmu kepadaku. Persoalannya, apakah Nabi Muhammad itu bodoh? Bukankah wahyu pertama turun juga, Iqra? Beliau disuruh menghimpun ilmu. Tapi kemudian setelah jadi nabi, setelah jadi rasul, apakah masih bodoh? Kalau wahyu pertama dianggap bahwa nabi itu bodoh. Lalu setelah jadi nabi dan jadi rasul, kenapa turun wahyu lagi? Allah nyuruh, Qul Rabbi zidni ilman, tambahkan ilmu. Ya Allah tambahkan ilmu. Ya Allah tambahkan ilmu. Padahal manusia luar biasa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar lebih bermutu ayat yang disebutkan dengan tafsirnya ini. Ayatnya ini sudah hebat. Tapi supaya lebih menarik, kita ke belakang dulu, ke sejarah. Dari sekian miliar manusia, ternyata Allah memilih manusia-manusia istimewa. Dan kemudian diberi gelar nabi. Para ulama mayoritas mengatakan yang terpilih dari miliaran hanya 124.000. Berarti jumlah anbiya, para nabi itu 124.000 sebagai manusia-manusia pilihan. Tapi dari 124.000 ini enggak sampai sejuta. Dari miliaran manusia, enggak sampai sejuta, cuma 124.000. Dari 124.000 ternyata Allah filter lagi. Entah dengan tes and proper test, wallahu alam. Tapi untuk diangkat pangkatnya, derajatnya, diangkat dengan gelar Rasul. Dan yang terpilih hanya 313. Mayoritas ulama mengatakan 313. Berarti enggak 1000, enggak 1000 acan ini. Dari 124.000 cuma 313 yang diangkat jadi rasul. Tapi dari 313 ini Allah filter lagi hanya 25 yang dicantumkan dalam Al-Quran namanya. Sementara yang lain umat tidak wajib untuk mengenal namanya. Tetapi yang 25 ini dalam ilmu tauhid diharuskan untuk mengenal namanya. 25 nabi jumlahnya. Nah dari 25 ini Allah filter lagi, diangkat derajatnya menjadi ulul azmi. Dan itu cuma 5. Level pertama ini dari atas, ulul azmi itu Muhammad. Level kedua Ibrahim, kemudian Musa, lalu yang keempat Isa, dan yang kelima Nuh. Di antara yang kelima ini, yang tertua adalah Nabi Nuh. Usianya 1000 tahun lebih. Dan seumur hidupnya kurang lebih 950 tahun itu digunakan untuk dakwah. Betapa mulianya beliau. Tetapi di antara gelar ulul azmi, beliau yang paling terakhir. Dan nomor 2 adalah Ibrahim. Karena itu waktu Mi'raj Nabi ketemu dengan Ibrahim di langit ke-7, sementara Nabi Musa di langit ke-6. Nah dari ulul azmi yang 5 ini Allah kemudian angkat gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan para rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasul itu hasil filter dari manusia-manusia pilihan, manusia-manusia luar biasa. Karena itu mana mungkin beliau bodoh. Cuma anehnya kenapa Allah nyuruh Rabbi zidni ilman, berdoalah engkau selalu, tambahkan ya Allah ilmu untukku. Ternyata ini kuncinya kenapa Rasul diangkat jadi sayyid, rajanya para nabi, para rasul. Karena beliau adalah manusia yang memiliki rasa rumasa, rumongso bahasa Jawa, merasa bodoh, merasa tidak paling pinter, merasa banyak enggak bisanya, merasa bukan orang yang paling hebat, merasa ya Allah, kebalikannya dari kita merasa paling pinter, kita merasa paling bisa, kita merasa serba bisa. Lihat dari obrolan, lihat dari kumpulan-kumpulan, pasti kita banyak yang bicara dan cakapnya itu. Tapi Rasulullah justru orang yang merasa paling bodoh. Karena itu Allah angkat derajatnya jadi raja para nabi dan para rasul. Sesuai dengan jaminan man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Merasa enggak punya apa-apa. Apa lembah yang paling rendah di muka bumi menurut ahli geografi? Itu negeri Bakkah atau Mekah. Itu lembah paling rendah di muka bumi. Tetapi karena kerendahannya itu justru muncul air abadi. Itulah yang disebut Zam-Zam. Dan di situ pula ada Baitullah, rumah suci Ka'bah. Karena itu dengan ilmu seharusnya kita menjadi tawadhu. Kita menjadi rendah hati. Berbeda dengan yang tidak berilmu atau bodoh. Qul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wa la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Salah satu cirinya merasa diri paling, merasa diri Ketika dia merasa dirinya enggak punya apa-apa, justru itu yang disebut berilmu. Mohon maaf, sekalipun dia sudah disebut kiai, sekalipun dia sudah disebut ustadz, sekalipun dia sudah jadi profesor, doktor, insinyur, tapi kalau dirinya merasa paling bisa, paling tahu, paling maka yakinlah berdasarkan ayat-ayat ini dia orang bodoh. Karena sesungguhnya ilmu itu ketika kita mengetahui huruf A, sesungguhnya yang tidak kita ketahui adalah jutaan A di balik huruf A yang kita ketahui. Ketika kita mengetahui Gunung Salak, sesungguhnya ada jutaan di balik Gunung Salak yang tidak kita ketahui. Berarti kita tahunya cuma satu, tetapi jutaan yang bodohnya. Karena itu selipkan di antara doa-doa Rabbi zidni ilman. Nabi Sulaiman disuruh milih ilmu, kekuasaan atau harta. Tapi Nabi Sulaiman memilih ilmu. Padahal beliau tidak dosa kalau memilih kekuasaan jadi raja. Beliau juga tidak dosa kalau memilih harta. Karena dengan harta dia bisa beli guru-guru untuk kasih ilmu. Dengan kekuasaan dia juga bisa panggil pendeta atau ulama untuk mengajari ilmu. Tetapi beliau pilih ilmu karena dengan ilmu itu kontan langsung, kekuasaan bisa didapat, harta juga bisa dikuasai. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan dengan ilmu yang senantiasa kita cari, Allah memberikan keberkahan kepada kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.